Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pembelajaran tatap muka atau PTM hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu yang lalu Presiden sempat menyampaikan mengenai PTM terbatas, yaitu dalam satu kelas hanya diisi 25% murid. Ya, kegiatan belajar mengajar hanya 2 jam dan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Namun kebijakan PTM hingga saat ini pemirsa masih menuai pro dan kontra. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui televideo dengan Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony B. Harmadi dan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti. Selamat pagi Mbak Retno, selamat pagi Pak Sony, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sarah dan Mas Andi, Bu Retno. Iya. Baik Pak Sony, Bu Retno, sekarang kita mau ke Bu Retno dulu deh. Bu Retno, melihat kebijakan ini, melihat angka kasus COVID-19 masih tinggi, bahkan ini untuk anak-anak juga luar biasa tingginya Bu Retno. Ini bagaimana Bu Retno menanggapi wacana PTM yang tetap ada beberapa yang masih diberlakukan Bu Retno, sebagai seorang mantan guru juga Bu? Iya. Yang pertama sebenarnya KPAI sama dengan WHO maupun dengan IDAI. Kami merekomendasi pembukaan sekolah ketika positivity rate-nya ya di daerah itu kurang dari 5%. Kalau positivity rate-nya di atas 5%, maka sebenarnya menunda buka sekolah atau menutup sekolah yang sedang diuji coba saat ini. Pemprov DKI Jakarta misalnya gitu, ketika positivity rate-nya begitu tinggi gitu ya, kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menutup kembali sekolah. Ya, uji coba itu untuk dihentikan dahulu. Nah, beberapa wilayah sebenarnya positivity rate-nya begitu tinggi, tapi tetap membuka sekolah. Nah, kami berharap sebenarnya tim Satgas COVID ya di daerah itu menghentikan gitu ketika positivity rate-nya begitu tinggi, karena memang sebenarnya sangat membahayakan anak-anak ya ketika positivity rate setinggi itu. Dan beberapa wilayah dengan positivity rate yang tinggi kami menemukan ada klaster sekolah. Baik, saya mau langsung minta tanggapannya ke Pak Sony. Pak Sony, ini positivity rate masih tinggi dan juga data COVID akhir-akhir ini melonjak begitu. Nah, ini sejauh ini bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Satgas? Karena sebelumnya PTM juga sudah dilakukan uji coba. Ya, jadi yang pertama bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas adalah pilihan, ya pilihan. Lalu kemudian yang kedua, bagi daerah yang berada dalam zona merah maka tidak diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka, hanya diperbolehkan untuk pembelajaran daring. Lalu kemudian pemerintah itu sudah menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM itu bersifat terbatas dan tidak semua sekolah bisa melaksanakan PTM, tergantung kelayakan kondisi fasilitas yang ada. Lalu kemudian pelaksanaan PTM, pembelajaran tatap muka, tidak harus bersamaan atau serentak, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan wilayah seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Sekolah harus siap, dibuktikan dengan telah mengisi daftar kesiapan sekolah dan tentunya memastikan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah yang sudah siap dan sudah diizinkan oleh Pemda diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas. Bahwa Presiden berkali-kali menyampaikan PTM terbatas dengan arahan yang jelas dalam 1 minggu maksimal 2 kali, dalam 1 kali pembelajaran maksimal 2 jam dan seterusnya. Dan penuh kehati-hatian ya, kita ini masih dalam masa pandemi, tetapi kita tidak boleh menghilangkan hak belajar anak. Lalu kemudian pelaksanaan PTM dengan kondisi jumlah siswa satu kelas tidak boleh lebih dari 25%. Ya tadi sudah dijelaskan juga hanya 2 jam dan dalam 1 minggu hanya 2 kali pertemuan. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Ada beberapa daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Misalnya ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan akses ke fasilitas kesehatan. Ya, pemetaan warga satuan pendidikan yang boleh melakukan kegiatan dan yang tidak boleh melakukan kegiatan. Kalau itu sudah ada, maka lalu kemudian dilakukan asesmen oleh Satgas daerah untuk mengetahui apakah sekolah tersebut layak atau tidak. Jadi memang ada beberapa tahapan, tetapi kita juga harus adil bahwa di daerah-daerah yang mungkin untuk dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas itu ya bisa dilakukan. Tadi kan Bu Retno sudah bilang, lihat positivity rate. Di daerah-daerah itu positivity rate-nya sangat beragam. Dan kalau memang ternyata daerah tersebut siap, ya risikonya bisa ditekan dengan baik,
dan mereka sebetulnya dalam pembelajaran daring atau pembelajaran secara online itu mengalami kesulitan, tentu pembelajaran tatap muka bisa dilakukan. Jadi harus ada pilihan, kita nggak bisa menutup pilihan tadi, tapi dengan mengurangi risiko sebaik-baiknya. Oke, Pak Sony, kita di sini juga ingin bertanya kepada Pak Sony sebagai Kabid Perubahan Perilaku. Ini salah satu yang harus dihadapi anak-anak adalah new normal. Nanti saat mereka bersekolah, di mana mereka harus lebih protokol kesehatan, mereka harus lebih disiplin. Nah, selain adanya fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjang dari pihak sekolah, salah satu menjadi kekhawatiran adalah mobilitas anak, baik itu dari rumah ke sekolah dan juga sebaliknya. Betul. Bagaimana bisa menjamin keamanan ini, Pak Sony? Terutama untuk para guru-guru, di mana bisa kita lihat sekarang juga banyak sekali yang sudah divaksinasi masih bisa terkena COVID-19 kembali dengan angka yang begitu tinggi, Pak Sony. Betul, jadi begini, yang pertama bukan hanya semua warga di satuan pendidikan saja yang harus disiapkan, tetapi juga orang tua. Orang tua ini sangat penting, oleh karenanya kami di Satgas membantu menyiapkan yang namanya parent guide. Orang tua tuh harus memastikan anak dari mulai rumah sampai sekolah itu aman, ya. Itu kan orang tua perannya sangat penting. Begitu di sekolah kan tentu peran dari sekolah menjadi sangat penting, memastikan semua warga di sekolah yang datang, yang hadir itu betul-betul aman juga. Lalu kembali dari sekolah ke rumah juga harus dipastikan aman. Ada berbagai protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh masing-masing, sehingga memang yang penting juga adalah bagaimana kita itu memberikan sosialisasi, edukasi kepada orang tua, ya orang tua murid, sehingga orang tua bisa mempersiapkan anak-anak mereka dan bisa untuk mencegah atau mengurangi risiko serendah mungkin. Baik, dari Satgas sudah memberikan sosialisasi kepada anak dan orang tua. Saya ingin minta tanggapan dari KPAI, bagaimana Mbak Retno, Anda melihat tantangan apa saja yang kira-kira akan dihadapi dalam masa pandemi saat ini, sudah akan menerapkan new normal, kemudian pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Apa tantangan yang kira-kira yang akan dihadapi, Mbak? Ya, pertama sebenarnya kalau misalnya tadi saya sepakat bahwa ketika positivity rate di bawah 5%, lalu ada berbagai kendala, itu kan tetap juga harus memperhatikan kesiapan sekolah dan juga positivity rate. Nah, ini yang kemudian nampaknya agak sulit gitu ya. Kami misalnya sudah pengawasan ya ke 100 sekolah misalnya yang di kepulauan-kepulauan itu, yang di Kepulauan Riau ya. Nah, itu memang ada masalah, ada kendala, dan di sana juga cara positivity rate-nya memang di bawah 5%, artinya buka, nggak apa-apa kan buka gitu. KPAI juga mendukung itu. Namun ya wilayah kayak misalnya Sumatera Barat, itu kan masih banyak sekolah buka pada positivity rate-nya. Minggu lalu itu 17%. So tidak ada satuan tugas COVID juga mencoba menghentikan, dan akhirnya kan juga ditemukan beberapa sebenarnya penularan gitu ya. Tetapi tadi memang tidak ada pemberitaan, itu menurut kami juga sebuah tantangan gitu. Kemudian Jakarta itu sebenarnya dari sekolah-sekolah itu sangat siap, bahkan pakai pelatihan dan lain-lain. Nah, tetapi ketika positivity rate Jakarta 14% kemarin, toh kan juga ada penularan di sekolah gitu. Jadi ini kan artinya adalah sebuah tantangan. Harusnya memang tim gugus tugas COVID daerah ini menjadi tegas gitu ketika positivity rate-nya itu di atas 5%. Karena kalau bagi kami KPAI, ya bahwa hak pendidikan itu penting betul, tapi kalau pakai konvensi hak anak, maka kalau disuruh memilih, hak hidup harus nomor 1. Jadi hak hidup itu nomor 1, hak sehat nomor 2, hak pendidikan baru nomor 3. Kalau anaknya masih sehat dan masih hidup, maka ketertinggalan pembelajaran masih bisa kita kejar. Dan ingat, Indonesia saat ini sudah memiliki kasus COVID terhadap anak cukup tinggi, mencapai 12% ya dari total kasus kan, 10-12%. Kemudian yang kedua, tingkat kematian anak terhadap dari COVID itu sangat tinggi berdasarkan data Kemenkes dan juga IDAI. Kalau 2 minggu lalu kita masih tertinggi se-Asia Pasifik, sekarang kita malah menurut IDAI kita sudah tertinggi sedunia loh untuk kematian anak akibat COVID. Artinya perlu hati-hati karena tadi dampak terhadap anak luar biasa. Kita tetap harus penuhi hak hidupnya dulu kan. Hak hidup dia dan hidup dalam keadaan sehat. Hak pendidikan bisa nanti. Jadi positivity rate itu harus jujur daerah terhadap angka positivity. Kita akan lanjutkan perbincangan ini buat Retno dan juga Pak Sony. Kita tahan sebentar karena kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, dan
kita masih membahas terkait dengan pro dan kontra pembelajaran tatap muka di sekolah bersama Mbak Retno dan juga Pak Sony. Sekarang saya mau tanya ke Bu Retno. Bu Retno, ini bagaimana kita bisa melihat atau menjamin anak-anak nanti jika sekolah memang dibuka, ada pilihan untuk mereka kembali pergi lagi sekolah, ini mereka tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan menjaga itu keamanan? Ya, sebenarnya anak-anak itu memang peniru ulung. Jadi kalau orang dewasa di sekitar anak bisa mencontohkan, maka itu bisa saja anak-anak itu berubah perilaku. Nah, problemnya dari hasil pengawasan kami ini sebenarnya sudah masuk pada tahun 2020 aja di 21 kabupaten kota ya, pada 9 provinsi di 2021. Kami ini sudah masuk ke 12 kabupaten kota pada 7 provinsi. Nah, saya juga cukup kaget ini beberapa kisah, misalnya saya masuk ke sebuah SD. Itu di wilayah Jawa nih ya. Kok ini saya heran, apa anak-anak tuh semua maskernya di dagu. Ketika saya menengok ke depan, ternyata gurunya lagi nerangin dengan masker di dagu. Nah, artinya guru juga harus siap bagaimana dia ketika menjelaskan tetap menggunakan masker. Sehingga anak-anak juga tidak nurunin maskernya. Contoh lain misalnya, saya datang nih, ini di luar Jawa. Saya heran gitu, kok ini kenapa pada nggak pakai masker di kelas ini? Lalu saya masuk dan saya tanya, kenapa gurunya tidak bermasker dan anak tidak bermasker? Lalu anak-anak menjawab, kami bawa masker Bu, maskernya di dalam tas. Loh, kenapa nggak dipakai? Ya karena nggak apa-apa kalau nggak dipakai di sekolah. Yang penting pas pulang dari sekolah ke rumah, dengan dari rumah ke sekolah kami pakai. Jadi diharuskan pakai, tapi di sekolah tidak diharuskan pakai. Nah, ini kan berarti ada keanehan gitu. Kok ini ajaran siapa seperti ini gitu. Padahal di dalam sebuah ruangan kelas, ya ruangan tertutup risikonya justru sangat tinggi. Nah, hal-hal begini menunjukkan bahwa sekolah dan guru juga tidak teredukasi dengan baik. Nah, ini sebenarnya ya tugas tim gugus tugas COVID daerah itu seharusnya memang mengedukasi sekolah dengan kerjasama dengan dinas pendidikan. Karena bagi kami KPAI membuka sekolah di masa pandemi bukan hanya urusan dinas pendidikan, tapi dinas kesehatan, dinas perhubungan juga termasuk tim gugus tugas COVID di daerah. Baik, artinya edukasi yang baik kepada anak ini sangat diperlukan, tidak hanya dari guru saja namun juga dari orang tua. Saya mau minta tanggapan Pak Sony, sejauh ini sosialisasi dan edukasi yang sudah dilakukan jelang pembelajaran tatap muka ini seperti apa Pak dari Satgas COVID-19? Dan ditambah lagi mungkin bisa ditanggapi juga Pak Sony, tadi katakan Bu Retno bahwa melihat anak-anak tidak disiplin, melihat contoh orang tua, ini bagaimana Pak Sony? Terlebih lagi di tengah masyarakat, ini banyak sekali menilai masyarakat kita sudah abai terhadap protokol kesehatan COVID-19. Ya, baik. Jadi yang pertama, Satgas COVID-19 itu mendukung Kemendikbud ya di dalam program pembelajaran tatap muka terbatas ini. Karena Kemendikbud yang memiliki kewenangan untuk itu. Lalu kemudian yang kedua, kami senantiasa mengingatkan kepada semua pihak termasuk Satgas di daerah bahwa prinsip kebijakan di masa pandemi ini fokus pertama adalah fokus kesehatan dan keselamatan ya. Siswa, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, kesehatan dan keselamatan yang merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Baru kemudian fokus keduanya tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Lalu kemudian kenapa kami itu terus-menerus mendorong uji coba ya, sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas itu memang harus dilakukan uji coba, karena dari uji coba tadi kita bisa melihat ya loophole-nya, kelemahan-kelemahannya, titik lengahnya itu di mana saja sehingga kita bisa perbaiki. Nah, pada saat uji coba juga harus dilakukan secara hati-hati sehingga semua pihak nih yang harus siap ya. Kami juga senantiasa menjelaskan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan, walaupun mereka sebagian besar sudah divaksin, dari 5,6 juta itu sudah sekitar 3 juta yang divaksin, tapi tetap harus patuh protokol kesehatan. Bukan berarti kemudian vaksin itu membuat mereka bisa terbebas dari COVID-19. Jadi guru sendiri ya sebagai pendidik dan juga para tenaga kependidikan, warga sekolah itu juga harus betul-betul siap sehingga tidak ada celah untuk potensi penularan. Yang kami khawatirkan kan bahwa penggunaan maskernya tidak benar, cara mencuci tangannya tidak benar, pengawasan di lapangannya tidak benar, dan seterusnya. Oleh karenanya, ketika menilai kelayakan apakah satuan pendidikan ini bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak, Satgas daerah lah, ya terutama dinas pendidikan yang bisa menilai apakah sekolah itu layak atau tidak.
sosialisasi sebelum pembelajaran tatap muka terbatas itu kan harus dilakukan. Bukan hanya sosialisasi, setelah disosialisasikan harus diuji cobakan. Nah, jadi kami betul-betul ingin mengajak semua pihak bahwa di dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini harus efektif, dan sesuai arahan Bapak Presiden, jangan kemudian menimbulkan klaster baru atau penularan. Hasil evaluasinya bagaimana Pak tadi pembelajaran uji cobanya? Dari di tiap-tiap daerah, update-annya bagaimana Pak hasil evaluasinya? Pembelajaran di tiap-tiap itu kan ada, seperti tadi Bu Retno bilang ya, bahwa ada yang guru yang masih kemudian abai, lalu kemudian juga pemeriksaan atau pengawasan dari mulai masuk ke sekolah itu kurang dilakukan misalkan. Jadi bagaimana memakai masker dengan baik benar, lalu bagaimana mengurangi risiko penularan di masker itu sendiri misalnya. Ya, jadi melepas masker dengan cara yang baik atau memakai masker dengan cara yang baik, cara mencuci tangan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang antri untuk masuk itu juga tidak berjarak misalnya. Nah, itu juga menimbulkan risiko. Kan kami selalu menjelaskan positivity rate itu perlu diperhatikan. Misalkan positivity rate 10% kan artinya kalau kita ketemu 100 orang, 10 orang diantaranya itu punya potensi ya menularkan kepada kita, sehingga menjaga jarak menjadi sangat penting. Lalu kemudian proses belajar mengajar di kelas, di mana siswa tidak boleh meminjam alat tulis, ya tidak boleh saling meminjamkan perlengkapan pribadinya kepada siswa yang lain, dan guru itu kan punya kewajiban untuk mengawasi juga. Jadi sekarang tugasnya bukan hanya mengajar di kelas mendidik, tetapi juga mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Dan itu yang kemudian diuji cobakan, dicek terus, kekurangannya diperbaiki. Selain di sekolah, Pak Sony, lagi-lagi yang paling dikhawatirkan juga itu adalah lingkungan di luar sekolah. Oke, di sekolah mereka bisa disiplin, mereka bisa antri, lihat guru-guru dengan contoh yang baik. Tetapi kan bisa saja hal yang tidak sama terjadi di luar sekolah, di mana masyarakat abai protokol kesehatan, di perjalanan mereka kita tidak tahu mereka berinteraksi dengan siapa, naik kendaraan umum. Ini bagaimana bisa menjamin, Pak Sony, terutama untuk daerah-daerah positivity rate dikatakan Bu Retno tadi masih tinggi dan akan tetap memberlakukan PTM. Apalagi tadi dikatakan juga bahwa angka COVID di anak ini 12% Pak angkanya. Bagaimana? Bahkan 12,5% dikatakan IDAI. Ya, 12,5% itu kita punya angka kematian anak kalau nggak salah sekitar 3%, ya memang tinggi. Jadi ini juga menjadi penekanan bagi semua bahwa COVID-19 itu bisa menular pada semua kelompok umur tanpa terkecuali, dan upaya pencegahannya dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kalau kami lihat begini ya, ini kan juga makanya harus disiapkan orang tuanya sebaik mungkin, karena bagaimanapun juga orang tua itu sangat menentukan, menjadi kunci untuk menekan penularan kasus. Keluarga itu menjadi sangat penting ya. Baik. Lalu kemudian sebetulnya kami Pak Sony ya, dimulai dari orang tua terlebih dahulu, dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, makanya orang tua menjadi contoh yang terbaik. Nah, Bu Retno mungkin bisa ada pesan-pesannya untuk orang tua yang memang harus menjadi contoh, terutama untuk anak-anak di saat mungkin sekarang masih menunggu nih jawaban kapan PTM akan dimulai. Ya, pertama memang kalau KPAI menyerukan 5 siap ketika buka sekolah. Jadi daerahnya siap, sekolahnya siap, gurunya siap, orang tua siap, anak juga siap. Dan saat ini sebenarnya saat PJJ, orang tua lah yang harus nyiapin anak-anak. Mulai dari ngajarin cuci tangan yang benar nanti, tiap 1 jam diminta untuk cuci tangan di sekolah. Kemudian bagaimana menggunakan masker ya, ini perlu dicontoh. Jadi apalagi anak-anak yang SD gitu, anak yang SMA aja bisa abai. Jadi orang tuanya memang harus juga mencontohkan itu. Dan terakhir, barangkali soal pelaksanaan PTM yang KPAI datangi, itu di uji cobanya ada ini ya, ada pernyataan harus diantar dengan kendaraan pribadi. Nah, ini anak-anak dari keluarga miskin rata-rata nggak punya kendaraan pribadi. Nah, berarti mereka tidak terlayani PJJ, juga tidak terlayani PTM. Ini harus jadi perhatian. Baik, artinya penerapan protokol kesehatan ketat juga ini sangat dibutuhkan, dan juga disiplin menjalankannya ini sangat diharapkan. Terima kasih Bu Retno dari KPAI dan juga Pak Sony dari Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Bapak dan Ibu.